Dengan konflik dengan Hizbullah yang masih berlangsung, upaya bersama untuk memindahkan makam orang Yahudi Lebanon yang dimakamkan di Beirut dan Sidon, terutama makam mereka yang kerabatnya tinggal di Israel. Media Lebanon melaporkan bahwa Israel telah meminta pemindahan jenazah tersebut sebagai bagian dari negosiasi antara Israel dan Lebanon mengenai perjanjian permanen. Bergabung bersama kami sekarang dari Boston untuk membahas lebih lanjut adalah Frank Salame, Profesor Studi Timur Dekat di Boston College. Hai, terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih atas undangannya, saya sangat berterima kasih. Sebagai seseorang yang sangat memahami hal ini, Anda telah menulis buku tentang sejarah Yahudi Lebanon. Ceritakan lebih banyak kepada kami. Maksud saya, kami tahu karena ada kebangkitan kembali di Suriah. Tetapi komunitas Yahudi Lebanon sangat kuat selama berabad-abad. Ya, maksud saya ini adalah sesuatu yang sangat tua, komunitas yang sangat tua. Dan ini bukan saya yang mengatakan. Yang mengatakan itu adalah anggota komunitas itu sendiri lewat memo, tulisan, serta arsip komunitas mereka. Mereka menelusuri asal-usul mereka hingga zaman Alkitab kan. Peristiwa-peristiwa dalam Alkitab terjadi di Lebanon, sama seperti di Israel. Jadi itu bukan komunitas nomaden, itu bukan komunitas sementara atau orang asing yang datang dari tempat lain, kan? Ini seluruh gagasan tentang repatriasi, jika boleh saya katakan dalam tanda kutip, sisa-sisa jenazah Yahudi Lebanon. Jika memang ini bagian dari negosiasi, hal itu sangat mengganggu saya. Karena hal itu turut berkontribusi pada penghapusan sejarah Yahudi dari sejarah modern Lebanon. Jadi bukan hanya orang Yahudi semacam diasingkan dari Lebanon yang berakhir pada awal 1990-an. Tapi sekarang Anda tahu, saya akan menggunakan kata yang cukup kuat di sini. Ada upaya jika ini negosiasi ini benar-benar sedang berlangsung. Dan saya merasa bingung tentang ini karena saya tidak tahu apakah pemerintah Lebanon mampu untuk melakukan negosiasi tentang jenazah warga Yahudi Lebanon. Ini melengkapi lingkaran Yudincai jika Anda mau semacam pembersihan Lebanon dari sejarah Yahudi. Yang masih hidup telah pergi, tapi kita semacam membantu Hizbullah untuk menghapus untuk Yahudi, menelurkan jenazah, untuk menghapus secara tepat, menghapus semua jejak dan simbol dari itu saya. Sangat menarik ya, itu sudut pandang yang sangat menarik. Sekarang dan saya belum pernah memikirkannya sebelumnya. Dan juga saya baru saja berpikir, hal pertama, kamu tahu itu sebenarnya bukan bagian dari hukum Yahudi untuk membongkar makam. Maksud saya, kita tahu pada masa Inkuisisi, semua orang berusaha agar keluarga mereka dimakamkan di Bukit Zaitun. Tapi dari sudut pandang mereka yang katanya menginginkan hal ini terjadi, apakah itu bisa membantu dari sudut pandang leluhur mereka, maksud saya kerabat mereka di Israel, untuk memberikan semacam rasa tuntas atau perasaan semuanya menjadi lengkap? Ya, tentu saja. Saya benar-benar memahami sisi emosional dari hal ini. Tapi dari sisi sejarah, saya sebagai seorang pelajar sejarah, saya cukup terganggu oleh hal itu karena masih ada orang Yahudi di Lebanon. Tentu saja kami tidak memiliki seorang rabi. Jadi Anda tahu proses kelahiran, pernikahan, dan kematian. Anda tahu perayaan kehidupan Yahudi itu mustahil tanpa seorang rabi. Biasanya sampai tahun 1990-an, Lebanon biasa mendatangkan seorang rabi dari Turki untuk melakukan upacara berakhir dan sebagainya. Tapi Anda tahu tidak adanya seorang rabi karena alasan yang jelas, Hizbullah Anda tahu, antisemitisme lah kalau boleh dibilang, membuat itu menjadi tidak mungkin. Jadi komunitas itu perlahan-lahan mulai punah. Jadi itu sangat mengganggu saya. Iya, masuk akal. Dan pertanyaan saya juga adalah, kamu tahu, maksud saya, kita tahu, kita pernah memberitakan, kamu tahu, di Suriah sejak rezim Assad jatuh, Yahudi Suriah ingin kembali untuk mengambil properti, untuk merevitalisasi. Memang Suriah adalah salah satu komunitas Yahudi terbesar, negaranya juga jauh lebih besar. Tapi apakah ada dorongan untuk itu? Jika suatu hari kita berhasil melewati konflik ini, apakah akan ada keinginan seperti itu? Tentu saja, maksud saya pikir komunitas Yahudi Lebanon seharusnya, mereka yang telah pergi atau terpaksa pergi, seharusnya bisa kembali. Kamu tahu, saya punya keraguan besar tentang mereka, kamu tahu,
kembali ke Lebanon untuk memulihkan keberadaan mereka. Mereka akan kembali seperti saya, seorang Kristen Lebanon, yang kalau bisa hanya datang untuk berkunjung. Saya tidak berpikir, kamu tahu, masyarakatnya sudah sangat jauh dari, kamu tahu, gagasan tentang Lebanon di tahun 1940-an. Ya, Parisnya Timur Sebagai Tengah. konfederasi Mayana ini. Ya, bukan hanya itu, tapi kamu tahu gagasan tentang banyak komunitas yang bisa hidup berdampingan dengan harmonis itu sudah lama hilang. Dan karena Lebanon yang beragam, multi-etnis, pluralis seperti ini, pada dasarnya dipelihara oleh orang Kristen Lebanon. Dan orang Kristen Lebanon hari ini tidak lagi ada sebagai komunitas dengan pengaruh politik. Jadi Lebanon telah berpindah ke sisi gelap jika boleh dikatakan dalam aspek tersebut. Baiklah, sangat menarik. Terima kasih banyak Frank Salame, profesor di Boston College. Terima kasih.